Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artakurullah dari Prodi Ilmu Komputer. Ini saya akan menjelaskan cara membuat web halaman login. Baik, pertama kalian buat dulu foldernya ya, bebas namanya. Di sini saya tulis namanya web 2. Terus kalian pip install flash. Terus yang kedua kalian pip install MySQL. Dan yang terakhir pip install bcrypt. Nah, setelah itu kalian buat file bernama app.py. Dan setelah itu kita import library. Di sini ada from plus, import plus, render template, request redirect URL for flash session, from plus MySQL DB, import MySQL, from plus bcrypt, import bcrypt, import MySQL to connector. Terus kalian masuk coding app sama dengan flash sama dengan name app script key your secret. Terus kalian buka XAMPP, kalian hidupin Apache dan MySQL. Terus kalian pergi ke admin ya guys ya. Nah, di sini kalian buat database. Di sini nama database saya adalah pasar. Terus kalian buat table pertama itu ada buku. Dan ini strukturnya. Maaf agak ngelag. Nah, ini ada 6 kolom. Ada ada ID yang bertipe in, judul varchar, penulis varchar, penerbit varchar, tahun terbit in, harga desimal. Terus tabel yang kedua ada user. Nah, ini yang harus kalian isi, ada 4 kolom, ID, username, email, dan password. Terus kalian lanjut ke VS Code. Terus isi coding berikut konfigurasi database MySQL. Ada appconfig MySQL host sama dengan localhost, appconfig MySQL user sama dengan root, appconfig MySQL password sama dengan *2. Terus inisialisasi MySQL dan bcrypt. MySQL sama dengan MySQL, bcrypt sama dengan bcrypt. Dan ini untuk membuat halaman login. Ada app root sama dengan login, methods get post dev login if user ID in session. Ini untuk mengecek apakah pengguna sudah login atau belum. Terus return direct URL for dashboard untuk mengarahkan ke halaman dashboard. Terus ada query untuk mendapatkan data pengguna berdasarkan username. Codingnya di sini ya guys. Jika pengguna ditemukan dan password hash cocok. If user and bcrypt check password hash user 3 password session user ID sama dengan user untuk unset session user ID. Terus ini untuk membuat register app root register method get post dev register if request method sama dengan post. Dan berikut mengambil data dari form. Username sama dengan request form username, email sama dengan request form email, password sama dengan request form password. Dan sini ada hash password. Ini untuk menyimpan password Anda ya, ID password Anda. Query untuk mengecek apakah email atau username sudah terdaftar. Dan berikut jika tidak ada yang terdaftar, masukkan data ke database. Cursor execute insert into username, email, password, values. Dan lanjut untuk ke dashboard.
app root dashboard dev dashboard if user ID not in session. Jika pengguna belum login. Flash, silakan login terlebih dahulu, warning. Return direct untuk mengarahkan ke halaman login jika belum login. Yang berikut adalah mengambil data pengguna berdasarkan session. Kursor sama dengan MySQL titik connection. Baik, sebelum kalian masuk ke sini halaman login, pertama kalian ini dulu konektor pip install flash MySQL strip connector strip python. Setelah selesai, nah baru kalian masukkan coding ini ya guys. Salah, yang ini. Terus kalian lanjut membuat untuk halaman utama. Di sini ada app root dev home if user ID in session. Jika sudah login, return redirect URL for dashboard untuk mengarahkan ke halaman dashboard. Root utama menampilkan daftar buku. App root buku dev buku if user ID not in session. Periksa apakah pengguna sudah login. Flash, silakan login terlebih dahulu. Return direct URL for login, mengarahkan ke halaman login jika belum login. Sini ada try cursor sama dengan MySQL titik connection kursor. Terus yang berikut root untuk menambahkan buku. App root tambah buku methods get post. If request method post judul sama dengan request form get title. Penulis sama dengan request form get author. Tahun sama dengan request form get year, dan seterusnya. Terus untuk membuat untuk mengedit buku, app root edit buku in ID methods get posts. Dev edit buku ID kursor sama dengan MySQL connection cursor. Dan berikut ambil data buku berdasarkan ID. Kursor execute select from buku where ID %s ID. Buku sama dengan kursor faction. Dan ini adalah lanjutan codingnya. Nah, terus root untuk menghapus buku. App root hapus buku method get post. Dev hapus buku. Try cursor sama dengan MySQL connection. Dan kode berikut untuk menghapuskan buku berdasarkan ID. Nah, di sini untuk membuat logoutnya logout. App root logout method sama dengan get post. Dev logout. Session pop user ID untuk menghapus user ID dari session. Terus flash, Anda berhasil logout. Info menampilkan pesan flash bawah logout berhasil. Return direct URL for login, mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Nah, terus di sini ada file kedua untuk set data.py from plus bcrypt import bcrypt. Terus import MySQL konektor. Bcrypt sama dengan bcrypt, password plain sama dengan password 123. Hash password sama dengan bcrypt, generate password hash password plain, decode UTF strip 8. Terus tambahkan ke database DB sama dengan MySQL konektor connect. Host sama dengan localhost, user sama dengan root, password sama dengan _2, database sama dengan pasar. Nah, ini untuk templatenya. Buku
buku, dashboard, template untuk login, halaman login, register, tambah buku, edit buku. Nah, terus untuk menyelesaikannya Python app kita masuk ke linknya. Nah, di sini kita sudah berada di halaman login. Terus kita di sini ingin membuat akun. Isi misalkannya Akbarullah, email akbar22 Akbarullah. Nah, kita sudah masuk setelah login. Nah, beginilah tampilannya. Ini kita masuk ke buku, tambah judul buku One Piece, penulis Oda 2000, harga kitaran $20, penerbit tanggap misalnya eksis. Di sini sudah ada. Terus kita edit apa yang mau diedit, misalkan tahun terbit kita ubah ke 1990. Nah, kita hapus. Nah, sekian penjelasan saya untuk membuat web halaman login. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.